Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Agustab. Saat ini kebetulan saya salah seorang ASN di BPBD Kota Banjar. Pada kesempatan ini perkenankan saya mencoba memberikan sedikit masukan mungkin sebenarnya dikarenakan ada permintaan dari salah seorang CPNS yang sedang melaksanakan latsar mengenai wawasan kebangsaan. Kalau menurut saya secara pribadi bahwa wawasan kebangsaan memiliki arti yaitu suatu cara pandang suatu bangsa mengenai bangsa itu sendiri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu salah satu pengertiannya. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai upaya bela negara apa saja sih yang kita lakukan di sini gitu. Yang kita lakukan di BPBD itu sangat banyak ya. Kalau misalkan menurut saya ketika kita berada di satu OPD yang lebih dominan kepada penanganan kebencanaan, baik itu dari awal pencegahan kebencanaan, penanganan kebencanaan, rehab rekon pasca bencana, itu banyak sekali yang kita kerjakan yang sesuai dengan materi bela negara. Salah satu contohnya misalkan seperti pada saat ini Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi memerintahkan bahwa untuk setiap daerah sesegera mungkin melakukan pencegahan kebencanaan. Gitu ya. Nah, di kita tuh tupoksinya sendiri sudah ada gitu kan. Otomatis ketika hal itu dilaksanakan, itu adalah salah satu bentuk bahwa kita atau kami dari BPBD sedang melaksanakan pelaksanaan bela negara. Gitu. Penanggulangan kebencanaan, kita memakai sistem 24/7 di mana memiliki arti 24 jam 7 hari. Nah, meskipun memang di ASN di kita itu memiliki jam kerja itu cuma 5 hari. Nah, di kita BPBD nggak ada yang namanya libur. Kalau misalkan ini kita nggak tahu waktu, nggak tahu jam, gitu kan, nggak tahu hari, nggak tahu bulan, nggak tahu libur, nggak tahu tanggal merah. Bahkan di kita itu sudah terbiasa dengan kalender yang tidak ada merahnya. Dalam artian ketika kapanpun dan dari siapapun ada laporan kebencanaan, itu kita segera tangani. Gitu. Respon cepat yang kita pakai dalam artian hanya diberikan waktu 15 menit harus sudah sampai kepada tempat bencana. Untuk apa kita datang ke sana? Berarti kan kita hanya pekerjaan kami itu hanya untuk membantu masyarakat. Bagaimana caranya kami bisa menerapkan standar pelayanan minimum terhadap masyarakat. Dan itu salah satu contoh juga bahwa kami telah melaksanakan bela negara. Kami tidak tahu waktu kami tidur, kami sudah tidak tahu lagi keluarga kami lagi sedang memerlukan kami sudah tidak ke arah sana yang kami pegang. Meskipun keluarga kami lagi memerlukan kami, meskipun kami juga butuh istirahat, tapi ketika ada satu laporan masalah kebencanaan, baik itu bencana alam, non alam, dan pandemi, ya kita harus melaksanakan. Dan kami laksanakan. Nah, itu mengenai bela negara yang kita lakukan di BPBD. Selain itu juga kita disiplin waktu, mengenai disiplin waktu, masuk jam berapa, pulang jam berapa, dan kita tidak ada waktu pulang tadi ya, udah dibahas. Terus lainnya kalau misalkan upaya bela negara di BPBD itu yang dilaksanakan yaitu loyalitas. Nah, loyalitas yang kami pakai
Itu, dan kami mengharapkan sekali kepada seluruh pegawai dimanapun, loyalitas yang kita pakai jangan loyalitas terhadap atasan. Ini yang salah kaprah di sini. Banyak yang dipakai bahwa kita harus loyal terhadap atasan. Padahal kalau misalkan memang atasan tidak sesuai dengan aturan, kenapa tidak kita bangkang? Kenapa tidak kita lawan? Yang saya harapkan secara pribadi bahwa kita harus memiliki loyalitas terhadap aturan yang berlaku. Tolong dicatat, kita harus loyal terhadap aturan yang berlaku. Kalau toh atasan, kalau toh pemerintahan, kepala pemerintahan, mohon maaf, memerintahkan kepada kita sesuai aturan yang dipakai, kita laksanakan, kita perjuangkan. Tapi kalau misalkan toh atasan atau siapapun yang menyuruh kita tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tolong dibantah, diperingatkan. Kalau misalkan sudah tidak bisa diperingatkan, bisa kita binasakan. Itu mungkin yang mungkin buat saya itu adalah prinsip saya. Terserah kalau misalkan prinsip pegawai-pegawai lainnya, silahkan, gitu ya. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, sejauh mana pandangan Bapak mengenai sikap bela negara masyarakat sejauh ini? Nah ini nih yang saya khawatirkan dan sangat-sangat dikhawatirkan. Saat ini mungkin bisa disebut bela negara ini gaungnya wah, itu kan di mana-mana bela negara, bela negara. Tapi sayangnya ketika cuma gaung, tapi perilaku dan tindakan individu itu tidak mencerminkan bela negara. Buat apa arti sebuah gaung? Salah satu contoh gini, yang saya khawatirkan untuk generasi penerus kami yang berarti berada di bawah usianya berada di bawah, penghormatan terhadap bendera aja yang kecil mana. Kami dulu dididik, dilatih untuk menghormati bendera. Ketika upacara bendera, ketika hari-hari besar nasional, misalkan pas penaikan bendera, semua jalan ditutup. Ada misalkan mobil disuruh berhenti dulu, becak disuruh berhenti dulu, motor disuruh berhenti dulu. Saat ini mana? Nah, gaungnya bela negara saat ini wah, tapi sayang perlakuannya, sifat nasionalisme dari individunya nonsen, nggak ada gitu. Nah itu yang jujur buat saya sangat prihatin untuk kedepannya. Itu kita berbicara masalah masyarakat, ya, mengenai sifat nasionalisme masyarakat. Nah jangankan masyarakat, kalau misalkan kita berbicara, mohon maaf, kita nggak bisa berbicara masalah masyarakat dulu, kami berbicara masalah kami, gitu loh. Skalanya pegawai pemerintah yang seharusnya bisa mensosialisasikan apapun yang baik yang menjadi kebijakan pemerintah terhadap masyarakatnya. Dalam artian saya mengkhawatirkan bahwa kami selaku aparatur itu ya, sipil negara ASN, dalam artian pegawai pemerintah belum bisa memberikan tauladan terhadap masyarakat. Salah satu contoh, bendera. Saya nanya nih, di kantor apapun siapa yang mengibarkan bendera dan berapa orang yang mengibarkan bendera? Saya yakin kalau nggak satpam, OB. Dan itu pun dikibarkan hanya dengan satu orang. Bendera diambil seperti anduk, diselendangkan. Apakah itu mencerminkan bahwa aparatur sipil negara memiliki nasionalisme
dan memiliki sifat untuk bela negara? Saya kira tidak. ASN-nya kemana? Dia hanya duduk. Lucu nggak? Itu satu. Terus yang kedua, bendera sudah usang, bendera udah rusak, itu masih dipakai. Anggaran kantor itu gede, masa tidak bisa menganggarkan bendera? Mohon maaf, dengan kalau misalkan dengan nominal uang itu paling mahal itu di 500.000 atau 1 juta itu yang dari sutra. Tidak bisakah menganggarkan penganggaran untuk bendera? Apakah itu sudah mencerminkan bahwa OPD atau ASN memiliki rasa nasionalis yang tinggi untuk bela negara nantinya? Yang ketiga, masih masalah bendera. Bendera itu dikibarkan mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore gitu loh. Nah, ketika jam 5 sore masih banyak nih terjadi bahwa bendera tidak diturunkan, padahal aturannya itu jam 5 sore itu mesti diturunkan. Atau bisa sebelumnya kalau misalkan memang ada kedaruratan, dalam artian misalkan hujan lebat, itu bisa diturunkan sebelum jam 5. Nah sekarang jam 5, taruh misalkan jam 5 kita patokan, masih banyak kantor-kantor pemerintahan yang tidak menurunkan benderanya. Kita pikir apakah itu adalah satu sifat nasionalis? Padahal mereka itu udah ASN loh. Kantor itu kantor pemerintahan loh, tahu aturannya semua. Gitu loh. Nah, kenapa tadi saya bilang kita harus loyal terhadap aturan, bukan loyal terhadap atasan. Kalau toh misalkan atasan membiarkan hal seperti ini, ya kita bongkar. Ya kita kasih masukan. Kalau masih tetap seperti ini, ya kita binasakan. Tidak ada kata lain. Karena ini sangat berbahaya untuk bangsa dan negara kita, keberadaan bangsa dan negara kita. Selain itu mengenai bela negara yang lain yang ada di masyarakat yang sudah agak sedikit hilang. Kita berbicara masalah kebencanaan. Kebencanaan itu sekarang sudah memakai sistem pentahelix, di mana pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, terus dunia pendidikan ya, terus satu lagi media itu sudah memiliki satu tanggung jawab itu terhadap kebencanaan. Nah, ketika kami lihat sekarang di lapangan, ya kalau misalkan ada bencana di satu daerah, kami ke sana dan kami ikut menangani di sana, melaksanakan penanganan di sana. Yang sangat luntur, yang sangat sudah luntur gotong royong masyarakat yang merupakan ciri khas sebenarnya bangsa Indonesia, itu sudah semakin luntur. Jadi dalam artian entah ini karena mungkin masyarakat merasa dininak-bobokan dengan istilahnya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin, mohon maaf, memanjakan lah, dalam tanda kutip memanjakan masyarakatnya. Ya harapan saya buat ke depan, mudah-mudahan kita pemerintah bisa mengembalikan kembali bahwa nasionalis dari mulai sejak dini yang saya inginkan. Ya alhamdulillah mungkin sekarang di pendidikan juga sudah dipakai sistem penguatan pendidikan karakter, di mana di sana ada nasionalisnya nomor satu. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan tersebut bisa mengembalikan sifat nasionalis di masyarakat, sifat nasionalis di warga negara Indonesia khususnya semakin meningkat lagi,
Karena apa? Kita harus sadar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia berada di negara Indonesia, dan jangan sampai suatu saat karena istilahnya kita tertidur didina bobokan dengan kenyamanan, jangan sampai suatu saat kita orang Indonesia istilahnya jadi penyewa ketika hidup di Indonesia. Mungkin itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalkan perkataan saya secara pribadi ada yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.